Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan ini kita akan belajar contoh yang kedua tentang uji T pihak kanan. Nah, contoh soalnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah return on asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS pada tahun 2020 mampu mencapai 2,2%. Kan kalau yang di BPR, ROA itu kan pinginnya dia lebih dari, berarti nanti kita akan menggunakan mampu mencapai di sini dia apakah dia lebih dari 2,2% enggak ya pada tahun 2020. Untuk menjawab penelitian tersebut dilakukan pengumpulan data ROA BPRS pada tahun 2020 dengan datanya sebagai berikut. Nah, data ini nanti yang akan kita masukkan di SPSS. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang pertama, langkahnya adalah kita buat hipotesis dalam bentuk uraian kalimat. Kita buat hipotesis dalam bentuk model statistik. Kita tentukan rasio kesalahannya, kemudian kita lakukan kaidah pengujian. Kita uji normalitas, kita hitung T hitung dan T tabelnya, kemudian kita bandingkan nilai T hitung dan T tabel, dan yang terakhir kita akan melakukan pengambilan kesimpulan. Nah, di uji pihak kanan, yang pertama akan kita lakukan, kita akan membuat hipotesisnya dalam bentuk uraian kalimat. Jadi yang pertama, return on asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2020 kurang dari atau sama dengan 2,2. Jadi kita pakainya adalah kurang dari atau sama dengan. Hari ini dikarenakan di hipotesis alternatifnya tujuan kita adalah melihat apakah return on asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dia lebih dari 2% atau 2,2% atau tidak. Jadi dia di sini menggunakan lebih dari, maka lawannya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian kita akan membuat hipotesis dalam bentuk model statistik di mana H0, X rata-rata atau X bar kurang dari sama dengan 2,2%, kemudian HA-nya adalah X bar dia lebih dari 2,2%. Selanjutnya adalah kita melakukan atau menentukan rasio kesalahan alfa, berapa tingkat kesalahan yang diperbolehkan gitu kan. Tingkat kesalahan yang diperbolehkan pada penelitian ini kita menggunakan 5%. Jadi alfanya adalah 5%. Kemudian kaidah pengujiannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita akan terima H0. Jika saya gambarkan nanti bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada T tabel. Jadi kalau ada di sebelah kanannya T tabel, maka kita adalah daerah tolak H0. Kalau dia ada di tengah-tengahnya sini berarti daerah terima H0. Jadi tergantung nanti berapa nilai T hitung yang kita peroleh. Kira-kira dia dia jatuh di setelahnya T tabel atau sebelumnya T tabel. Kalau sebelumnya berarti kita terima H0. Kemudian kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu seperti yang ada di sebelumnya, bahwa uji normalitas ini kita pakai karena kita mau menggunakan uji T. Kalau uji T dia uji normalitas ini sebagai uji prasyarat, jadi harus kita lakukan pengujiannya tersebut untuk mengetahui apakah uji T yang kita lakukan itu beneran dia bisa dilakukan atau tidak. Hipotesis dari uji normalitas H0-nya adalah data berdistribusi normal, kemudian HA-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Hasil outputnya sebagai berikut. Hasil output ini kita peroleh dengan, coba kita masukkan dulu datanya. Kita masukkan data, kemudian kita masukkan di SPSS. Bentar, SPSS-nya mana? Nah, ini kita taruh di sebelah sini, kita paste, kita beri nama ROA, besar boleh, kecil boleh. Kemudian kalau desimalnya teman-teman boleh ditulis 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia tidak akan berpengaruh banyak. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik explore.
ROA kita masukkan di dependent list, kemudian kita klik plot, kemudian kita pilih normality plot with test, kemudian klik continue. Kalau sudah kita klik OK, kita akan mendapatkan hasil yang banyak seperti ini. Teman-teman cukup ambil di bagian test for normality test. Sebelum saya masuk lanjut ke sana, kita bisa, tadi saya lupa di video yang pertama bahwa di SPSS kita harus melakukan save sebanyak 2 kali, baik itu bagi data maupun bagi outputnya. Jadi ini kita klik save gitu ya. Silakan diletakkan, teman-teman mau diletakkan di mana. Saya letakkan di D, di kuliah, di sini semester genap statistik penelitian di pertemuan kedua. Jadi ini contoh 2. Contoh 2, kemudian ini outputnya sudah kita save, kemudian kita juga save datanya, misalkan di sini kita save, kemudian kita masuk di sini, saya masuk di sini misalkan contoh 2 juga, biar lebih gampang. Datanya sudah saya save, kemudian outputnya juga sudah saya save. Jadi nanti kalau teman-teman nge-save seperti itu, kemudian hasil test for normality-nya kita akan analisis. Jadi ini yang kita peroleh, ini kita masukkan ke ke sini. Nah, di test for normality seperti yang sebelumnya kita akan mendapatkan hasil dari Kolmogorov maupun Safirovics. Kita akan menggunakan yang punyanya Kolmogorov saja, karena biasanya teori-teori yang dipakai dia menggunakan Kolmogorov. Nah, dari sini berdasarkan hasil output SPSS diperoleh sig sama dengan 0,200. Di sini dia kan titik gini, berarti kalau nggak ada ininya berarti dia ada nolnya di depannya sendiri. Jadi teman-teman harus nanti pada saat masuk di pengujian dasarnya harus kasih nol sendiri. Terus karena sig-nya tadi sama dengan 0,200 dan kita bandingkan dengan 0,05, lebih besar mana? 0,200 dan 0,05. Ya, betul, dia lebih besar 0,200, maka terima H0 dan kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, karena data berdistribusi normal, maka kita bisa melakukan pengujian selanjutnya dengan menggunakan uji T. Kita hitung berapa nilai T hitungnya. Maka selanjutnya adalah menghitung nilai T hitung. Jadi sebelum masuk ke sini, saya akan melakukan pengujian dengan menggunakan T. Kita klik analyze, compare mean, kemudian one sample t-test, ROA kita masukkan ke test variable. Test value-nya sesuai dengan yang ada di hipotesis 2,2, kemudian klik OK. Kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Kemudian kita copy, kita masukkan ke sebelah sini. Nah, dari sini kita tahu test value ini harus sesuai dengan hipotesis. Seperti yang saya bilang, dia di sini adalah two-tailed, maka kita tidak bisa langsung menggunakan hasil dari yang ada di signifikansinya. Hasil yang ada di signifikansi nanti akan bisa kita pakai atau akan kita gunakan pada saat kita menggunakan pengujian yang dua sisi. Karena kita menggunakan yang satu sisi yaitu sisi kanan, berarti kita akan lihat nilai T-nya. Di sini kita dapatkan nilai T hitung sama dengan 3,693. Berapa nilai T tabelnya? T tabelnya, teman-teman lihat di sini ada derajat bebasnya adalah 11, berarti di sini teman-teman lihat 11.
11. Di sini 11, kemudian karena kita menggunakan satu sisi, itu tiltnya harus kita hapus biar teman-teman nggak bingung. Teman-teman lihat di sini one tail satu sisi, berarti kita pakai yang 5%, 0,05. Kita turun ke bawah sampai ketemu yang 11. Ketemunya ketemunya di sini 1,796. Kalau dilihat di sini 1,7 sama 3,6 kan sudah kelihatan lebih besar yang mana. Kita gambarkan, kita bandingkan biar nggak ini. Tadi ketemunya adalah 1,736 kayaknya ya. Di sini adalah tolak. Maaf, salah. Sebentar. Ini adalah daerah. Di sini adalah daerah terima H0. Kalau di sini adalah daerah tolak H0. Nah, kita dapatkan nilai T hitung tadi adalah, sebentar, saya agak lupa, 3. Oh ini maaf, ini 796. Kemudian 3,693. Nah, 1,796 dan 3,69, jadi 3 ini kan berada di sini. 3,693 berarti dia ada di daerah tolak H0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai T hitung 3,693 dia lebih besar dari 1,796. Maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa return on asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2020 dia lebih dari 2,2%. Nah, sekian dari saya untuk contoh yang kedua. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.